Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Burud rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terpuji Allah Subhanahu wa taala maringi kula panjenengan sedaya kenikmatan waktu luang, sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan pengawasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang memuliakan ahlu bait Rasulullah SAW, memuliakan keluarga Nabi SAW. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sempat menyinggung masalah bahwasanya ahlu bait Nabi niku mboten angsal diparingi harta sedekah, dan kita menyebutkan ini berlaku untuk sedekah wajib maupun sunnah. Namun yang benar, apa yang sudah kita sampaikan dahulu itu jangan tepat. Yang benar, saya perbaiki sekarang. Yang benar adalah bagi ahlu bait itu boten angsal nerima sedekah yang sifatnya wajib mawon. Kalau sedekah yang sifatnya sunnah maka boleh. Nah, sedekah yang sifatnya wajib niku mencakup nopo? Mencakup yang pertama zakat. Zakat niki juga disebut sedekah. Wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala misalkan mencontohkan dalam masalah ayat pembagian zakat, asnaf zakat, asnaf mustahik zakat, golongan yang pernah mendapat zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, untuk orang fakir, miskin, gharib, jihad fisabilillah seterusnya. Nah, di situ lafadznya pakai sedekah, tapi ini maksudnya apa? Zakat. Ya, jadi ahlu bait tidak boleh memakan harta sedekah yang sifatnya wajib saja. Itu tadi, yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah kafarah. Yang kedua adalah kafarah. Kafarah ini harta yang wajib dikeluarkan karena ada satu hal, ya, denda, puasa atau yang semisalnya. Ya, maka ini kafarah juga tidak boleh diberikan kepada ahlu bait. Yang ketiga adalah nadar. Kalau orang sudah nadar, maka sedekah yang sifatnya sunnah menjadi wajib. Ya, nadar, kalau sudah nadar, sedekah yang sifatnya sunnah menjadi wajib. Maka ini juga tidak boleh diberikan pada ahlu bait. Tapi kalau selain tiga ini, maka boleh. Sedekah biasa, hadiah, hibah, dan seterusnya maka diperbolehkan. Dan insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, bab tauqiril ulama'i, bab memuliakan para ulama, wal kibari, dan orang-orang yang memiliki umur, wa ahlil fadli, dan memiliki keutamaan, wa taqdimuhum atau wa taqdimihim, dan mengutamakan mereka ala ghairihim, atas selain mereka, wa raf'i majalisihim, dan memuliakan majelis mereka, wa idhari martabatihim, dan menampakkan derajat kedudukan mereka. Atas Imam Nawawi pada bab menika ingin membahas tiga golongan manusia yang hendaknya dimuliakan, dihormati. Yang pertama adalah orang alim, orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-kibar, kabir sin, orang yang
sudah memiliki umur, ya, berumur, ya, sudah sepuh, ya, ini juga termasuk yang hendaknya dihormati. Wa ahlul fadli, dan orang yang memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan, memiliki kedudukan, ya. Maka ini hendaknya dihormati dan juga dimuliakan. Kemudian beliau menyebutkan satu ayat dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal apakah yastawi sama alladzina, orang-orang yang ya'lamun, mereka berilmu, wal ladziina, dan orang-orang yang la ya'lamun, tidak berilmu. Maka jawabannya tentu tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Innama yatadzakkaru, sesungguhnya yang mengambil pelajaran adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya orang yang berilmu, memiliki ilmu, itu memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang berbeda daripada orang yang tidak berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya. Maka jawabannya tentu tidak sama. Ya. Jawabannya tentu tidak sama. Maka di ayat ini ada faedah pelajaran bahwasanya orang yang berilmu memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu, gerak-geriknya, ya, dia mengetahui apa yang dia lakukan, dia sadar apa yang dia lakukan dan mengetahui hukum-hukumnya karena sudah memiliki ilmu. Ya. Akan tetapi orang yang tidak berilmu, yang tidak memiliki ilmu, ya, maka dia hanya mengikuti saja, atau dia melakukan satu tindakan, ya, tanpa memperhatikan hukumnya, Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wajah beberapa hadis yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang pertama, hadis yang pertama, qala wa Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, mengimami satu kaum, aqra'uhum, yang paling bisa membaca li kitabillah, terhadap Al-Quran. Ya, yang paling bisa membaca. Aqra' berasal dari kata qira'ah. Qira'ah maknanya membaca. Iqra', bacalah. Aqra'uhum, yang paling bisa membaca. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, jika mereka dalam satu kaum tadi, satu jamaah tadi, dalam masalah bacaan Quran, dalam masalah Quran itu sama. Fa'alamuhum bisunnati, maka yang paling mengetahui sunnah, paling mengetahui masalah hadis, ya, paling mengetahui masalah hadis. Kalau dalam masalah Quran sama. Fa'ikanu bisunnati sawaran, dan jika mereka sama dalam masalah hadis Nabi, ya, sawaan, sama. Fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dulu hijrahnya. Ya. Nah, kalau zaman dulu ya hijrahnya ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Fa'ikanu fil hijrati sawaan, dan jika mereka dalam masalah hijrah itu sama. Fa'aqdamuhum sinnan, maka yang paling dahulu umurnya, ya, paling dahulu umurnya, maknanya adalah yang paling tua, ya, yang paling tua di antara mereka. Wala ya'umanna ar-rajulu rajula, wala ya'umanna, dan tidak boleh mengimami ar-rajulu, seorang laki-laki, ar-rajula, laki-laki yang lain, fi sultanihi, di tempat
miliknya, di tempat kekuasaannya. Ya, wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi, dan tidak boleh seorang itu duduk di rumah orang lain di tempat duduk yang khusus untuk orang tersebut, illa biidnihi, kecuali diizinkan oleh pemilik tempat tersebut atau pemilik rumah. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Wa fi riwayat lahu, dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim juga, fa aqdamuhum silman badalan sinnan, islaman, yang paling dahulu Islamnya, ya. Karena tadi di hadis fa aqdamuhum sinnan, dalam riwayat ini fa aqdamuhum silman, silman dan sinnan, ada perbedaan riwayat, ya. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, ya ummul qauma, mengimami satu jamaah atau satu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yang paling faham atau paling membaca, paling bisa membaca Al-Quran. Wa aqdamuhum qira'atan, dan yang paling dahulu membaca Al-Quran. Fa in kanat qira'atuhum sawa'an, jika bacaan Quran mereka sama, falya'ummuhum aqdamuhum hijratan, maka mengimami mereka yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, jika mereka saat dalam masalah hijrah itu sama, falya'ummahum akbaruhum, maka mengimami mereka yang paling tua sinnan umurnya. Wal muradu bi sultanihi mahallu wilayatihi, dan makna dari sultan dalam hadis tadi adalah mahallu wilayatihi, tempat kekuasaannya. Au al-mawdi'u alladhi yahtassu bihi, atau tempat yang khusus untuk dirinya. Wa takrimatuhu bi fathhi ta wa kasri ra, wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wa saririn wa nahwihima, dan takrimah itu maknanya adalah sesuatu yang khusus sebagai tempat duduk orang itu, baik itu ranjang, ataupun tempat yang khusus yang lainnya. Maka di sini hadis ini membahas tentang masalah imamah atau yang dianjurkan ketika ada jamaah kemudian ada yang maju menjadi imam. Maka yang pertama yang hendaknya maju menjadi imam adalah yang paling faqih, yang paling paham cara sholat, paling paham cara sholat, fikih sholat paling paham. Nah, kok bisa? Padahal dalam hadis tadi apa? Aqra'uhum, yang paling bisa baca Quran. Maka para ulama mengatakan, para fuqaha mengatakan, maknanya aqra'uhum di sini adalah orang yang paling faqih. Karena di zaman Nabi, di zaman sahabat itu, kalau orang belajar Quran, itu otomatis orang belajar agama dan fikih. Kalau zaman Nabi, orang belajar Quran itu otomatis belajar agama dan fikih. Makanya para ulama-ulama setelah wafatnya Nabi yang menjadi rujukan, itu mereka ahli Quran semua, dan mereka juga ahli fikih. Misalkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mereka ulama-ulama ahli Quran. Ataupun yang lainnya seperti sahabat Ibnu Umar dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan adalah yang paling faqih. Cuma karena semakin kesini agak sedikit dipisahkan, Kadang ada yang Al-Qurannya bagus, hafid dan seterusnya, tapi masalah sholat itu kurang memahami. Ini hendaknya juga diperbaiki, hendaknya diperbaiki. Ketika seorang itu belajar Al-Quran juga dikuatkan masalah fikih sholatnya, atau fikih yang berhubungan dengan Qurannya itu. Makanya paling fakih, paling ngerti, paling ngerti. Kalau misalkan sama, misalkan sama, maka yang paling ngerti masalah atau yang paling bagus kualitas bacaannya, baru kualitas bacaan Qurannya
tajwidnya, makhrajul huruf, sifatul hurufnya yang bagus, hafalannya paling banyak, pokoknya Qurannya bagus. Kemudian setelah itu kalau misalkan sama, ya Faqih 30 juz misalkan, bacanya bagus semua, ya enak semua bacanya, maka yang paling mengetahui hadis, ya. Yang satu hafal berapa hadis, tapi yang satu belum hafal sama sekali, maka ini yang lebih berhak untuk maju. Kalau misalkan sama, maka yang yang paling dahulu hijrahnya itu kalau zaman Nabi dulu, ya. Kalau zaman Nabi dulu, ya. Kalau kalau sekarang ya, maka orang yang lebih tua, ya, yang lebih tua yang memiliki umur daripada yang lainnya itu yang maju. Ya, ini yang diajukan dalam masalah imamah. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan hadis ini dalam masalah bab memuliakan ahli ilmu. Ya, maka faedahnya dari hadis ini yang berhubungan dengan bab adalah orang yang memiliki ilmu lebih diutamakan untuk menjadi imam dalam sholat. Orang yang lebih memiliki ilmu lebih diutamakan untuk menjadi imam di dalam sholat. Dan imamah di sholat, ya, posisi menjadi imam dalam sholat itu satu kemuliaan, ya, satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada yang Dia kehendaki, ya, yang Dia kehendaki. Baik. Kemudian hadis yang kedua, qala wa anhu, dan dari sahabat Abu Mas'ud, sahabat yang sama yaitu Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahu manakibana, beliau mengusap pundak kami. Di salat, di dalam salat. Atas ketika mau salat itu Nabi usap pundak beberapa sahabat. Karena sahabat itu ada yang berdirinya lebih maju, jadi kemudian diusap pundaknya, kemudian ada mundur, gitu. Jadi diusap sedikit. Wa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan, istawu wa la takhtalifu. Lurus, jangan jangan berselisih, dalam artian jangan tidak lurus, ya. Bikin soft itu yang lurus, ya, yang rapi, ya. Jangan sampai ada yang lebih maju atau ada yang lebih mundur, gitu. Itu adanya aturan dalam soft. La takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Jangan kalian tidak bagus atau jangan saling berselisih dalam masalah sholat. Sehingga hati kalian pun menjadi berselisih. Ya. Liyalini minkum ulul ahlam wa nuha. Dan hendaknya yang ada di dekatku dari kalian, ya. Liyalini itu adalah ada di dekatku setelah saya, ya. Minkum dari kalian ulul ahlam wa nuha, ya. Ulul ahlam wa nuha, yaitu orang-orang yang yang baligh dan juga orang yang berilmu, memiliki akal, yang berilmu. Nanti ditafsirkan oleh Imam Nawawi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, ya. Maksudnya yang lebih bawah, ya, kedudukannya dari yang soft paling dekat dengan Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyan ini buat ditakhfifin nun wa laysa qabla hayat. Wa rubi tasydid nun ma'ayyin qabla hayat, penjelasan. Wa nuha, dan makna nuha adalah al-qul, berakal. Jadi berakal di sini adalah yang memiliki ilmu. Wa ulul ahlam adalah hum al-balighun, orang yang sudah balik, ya, orang yang dewasa istilahnya. Wa qila ahlul ilmi wal fadl, dan ada yang menafsiri ahlul nuha, ulul ahlam wa nuha, maknanya adalah orang yang memiliki keutamaan, ya, dan juga kelembutan. Nah, hadis yang kedua ini juga sama maknanya dengan hadis yang ketiga. Ya, kita baca sekalian karena maknanya sama. Ya, hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah
Rasulullah SAW bersabda, liyalini minkum, hendaknya berada di dekatku, yaitu ketika sholat, ya, berada di dekat Nabi. Nabi jadi imam, maka posisinya yang berada di dekat Nabi, ya, belakangnya atau agak sampingnya. Hendaknya berada di dekatku dari kalian ulul ahlam wal nuha, orang yang memiliki ilmu dan juga sudah balik, sudah dewasa. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya yaitu orang yang kedudukannya di bawahnya salatan 3 kali. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Wa iyyakum, dan janganlah kalian melakukan wahai syadil aswaq, dengan keramaian-keramaian pasar. Ya, haisyat itu keramaian pasar. Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya di sini ya, ketika sholat jangan kalian itu ramai seperti ramai di pasar. Ya, maka hendaknya duduk sakinah wal waqar dengan tenang, ya, dengan tertib, dengan khusyuk. Hendaknya sholat seperti itu. Jangan sampai apa? Ramai. Baik, maka di sini hadis ini menjelaskan, ya, tentang masalah orang yang berada posisinya dekat dengan imam ketika sholat. Ya. Orang yang posisinya dekat dengan imam ketika sholat hendaknya adalah orang yang masalah ilmu itu mendekati imamnya. Ya, yang masalah ilmu mendekati imamnya. Ya, atau masalah kelayakan dalam masalah imamah itu setelah imamnya. Jadi kalau misalkan imamnya nggak ada, ini yang gantikan. Nah itu yang hendaknya apa? Yang berada di dekat imamnya. Ya. Karena ada beberapa hal yang nanti kiranya seorang imam itu membutuhkan pada orang tersebut, misalkan pas bacaan misalkan terlupa atau yang semisalnya, maka yang mengingatkan ya adalah orang yang di belakangnya tadi, yang paling dekat dengan imamnya. Baik. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang masalah shaf, ya. Maka hendaknya shaf itu ya lurus, ya, lurus, jangan sampai ada yang terlalu maju atau ada yang terlalu mundur. Ya. Alhamdulillah kalau misalkan sekarang karpet ini sudah ada batasannya, ya, tinggal diluruskan saja sesuai dengan gambar karpetnya itu, ya. Jadi jangan sampai ada yang terlalu maju ataupun terlalu mundur, ya. Kemudian hendaknya juga merapat, ya, tidak terlalu renggang, tidak terlalu mengambil jarak dengan yang sebelahnya. Nah, hubungannya hadis ini, dua hadis ini dengan bab masalah memuliakan orang yang berilmu, orang yang berumur dan juga memiliki keutamaan adalah bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu hendaknya berada di dekat imam. Orang yang memiliki ilmu hendaknya berada di dekat imam. Ya, karena nanti kalau ada apa-apa dalam sholat, maka orang ini yang bisa menggantikan posisi imam atau yang bisa menggantikan imamnya. Ya, maka ini adalah satu bentuk keutamaan, ya, yang diberikan oleh syariat, diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya yang memiliki kelebihan dalam masalah ilmu agama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Qala wa Nabi Yahya wa qila bi Muhammad Sahal bin Abi Hatmah bi fathah al-muhmala wa iskan tha'il thalathah al-ansari. Dari sahabat Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu ta'ala qala, beliau mengatakan, Inqalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhaisah ibn Mas'ud, pergi. Suatu hari pergilah dua orang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Sahal, yang kedua Muhaisah bin Mas'ud. Muhaisah bin Mas'ud ila Khaybar, ke daerah Khaybar. Daerah Khaybar itu daerah kekuasaan orang Yahudi. Daerah Khaybar itu kampungnya orang Yahudi, jadi markasnya mereka di sana. Ya, salah satu markasnya di sana. Maka dua orang ini pergi ke Khaybar, kampung orang Yahudi itu.
Wahia yawma idin sulh. Dan Khaybar, penduduk Khaybar, ya penduduk Yahudi di sana, pada hari itu sedang terjadi sulh, sedang terjadi perdamaian. Sedang terjadi perdamaian, dalam artian tidak boleh ada saling serang antara orang Yahudi dengan Muslim Madinah. Sudah disepakati di antara dua belah pihak. Fatafarraqa. Kemudian dua sahabat tadi, yaitu Abdullah bin Sa'ad dan Aisyah bin Mas'ud, sampai di Khaybar mereka pisah. Ada urusan masing-masing pisah. Fa'ata Muhaisatu ila Abdillah bin Sahal. Kemudian akhirnya Muhaisah pun bertemu bertemu dengan Abdullah bin Sahal, wa huwa yatasahhaqu fi damihi qatilan. Dan Abdullah bin Sahal ini sudah terbaring tewas bersimbah darah. Jadi ini di satu kampung, ya, tidak ada orang Muslimnya, itu memang khusus orang Yahudi. Maka ya otomatis di sini ya pelakunya orang Yahudi, siapa lagi di sini, nggak ada orang Muslim. Ya. Kemudian dia temukan ternyata Abdullah bin Sahal tadi tewas. Fadafanahu, maka Muhaisah pun menguburkan secara layak, secara Islam. Tsumma qadima Madinah. Kemudian Muhaisah balik ke Madinah. Faqala Abdurrahman bin Sahal wa Muhaisah wa Huwaisah ibnu Mas'ud. Kemudian setelah sampai Madinah, Muhaisah mengabarkan ke keluarganya Abdullah bin Sahal. Dan Abdullah bin Sahal ini punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman. Tapi Abdurrahman lebih muda umurnya. Maka berangkatlah 3 orang saudaranya Abdullah yang meninggal tadi, yang tewas tadi. Muhaisah yang menemani Abdullah ketika di Khaybar, dan Huwaisah ini temannya, saudaranya Muhaisah. Ila Nabi, ketiganya berangkat bertemu Nabi, menemui Nabi SAW. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Maka ketika bertemu Nabi, yang mulai pembicaraan adalah Abdurrahman bin Sahal, adiknya Abdullah bin Sahal. Sedangkan Abdurrahman bin Sahal ini yang paling muda, umurnya masih sangat muda dibanding dengan Muhaisah dan Muhaisah tadi. Ya, umurnya sangat muda. Maka Nabi SAW ketika Abdurrahman yang mulai berbicara, yang mulai laporan, maka Nabi mengatakan sebelum melanjutkan laporannya tadi, kabir, yang lebih tua. Ya, jangan yang terlalu muda yang laporan. Wa huwa ahdathul qaum, sedangkan Abdurrahman itu masih sangat muda di antara kaum tersebut. Fasajada, maka Abdurrahman bin Sahal diam. Fatakallama, kemudian Muhaisah dan Huwaisah lah yang memberi kesaksian kepada Nabi, ya, melaporkan kepada Nabi. Faqala, maka Nabi SAW menyampaikan, atahlifuna, apakah kalian mau bersumpah, wa tastahiquna qatilakum, dan kalian berhak mendapatkan mendapatkan hak dari yang membunuh, keluarga kalian. Ya, wadah kalau zaman hadis, ya, dan menyebutkan hadis secara sempurna muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi hadisnya ini panjang. Kalau dalam bab fikih dia biasanya dimasukkan dalam bab qasama. Ini bab qasama itu kalau menemukan ada orang yang tewas di satu tempat tapi tidak diketahui pembunuhnya. Ya, tidak diketahui pembunuhnya, ya, maka nanti kalau misalkan keluarga dari korban ini mengetahui atau memiliki bukti, ada indikasi yang bunuh ini adalah kelompok ini, yang bunuh adalah kelompok ini, ya, tapi tidak ada saksi mata, hanya ada bukti saja, ya, ya, tidak ada saksi mata. Maka ini yang pertama buktinya harus benar-benar, ya, kuat, ya, bukan bukti saksi mata, tapi buktinya memang harus benar-benar kuat. Kemudian yang kedua,
supaya mendapat haknya, keluarga yang terbunuh nanti bersumpah 50 sumpah. Ya. 50 sumpah secara terperinci. Maksudnya secara terperinci ya mereka bersumpah demi Allah, ya setiap sumpah demi Allah. Demi Allah bahwasanya Bani Fulan misalkan, ya, keluarga orang ini telah membunuh saudara saya, ya, dengan cara ini. Jadi harus disebutkan rinci. Jadi nggak boleh cuma membunuh gitu saja, nggak boleh. Tapi disebutkan secara rinci. Allah bahwasanya keluarga Fulan ini telah membunuh saudara saya dengan cara ini dan seterusnya. Maka nanti mereka mendapatkan hak setelah sumpah 50 kali. Sumpah 50 kali mendapatkan hak, ya, tahtu qisas ataupun diat, ya, diat. Baik. Nah, apa hubungannya hadis ini dengan masalah memuliakan orang atau menghormati, memuliakan orang yang memiliki ilmu atau yang lebih tua? Yaitu di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada 3 orang yang berjajar ingin lapor, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan atau mengutamakan yang laporan itu orang yang paling tua atau yang lebih memiliki umur. Makanya Nabi tadi menyampaikan ketika yang berbicara itu Abdurrahman bin Sahal, yang notabene beliau ini orang yang masih muda, ya, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, berbicara yang tua, ya, kabir. Makanya Nabi Imam Nawawi rahimahullah taala di sini menyampaikan wa qaulu sallallahu alaihi wasallam kabir maknahu yatakallam al-akbar. Hendaknya berbicara yang lebih tua. Maka di sini faedahnya berhubungan bab adalah, ya, ketika berbicara hendaknya, ya, entah melaporkan atau suatu hal, kalau misalkan itu ada orang yang lebih tua yang bisa menyampaikan, maka hendaknya dia yang menyampaikan. Ya, hendaknya dia yang menyampaikan, dan ini adalah salah satu bentuk pemuliaan terhadap orang yang lebih memiliki umur, ya, menghormati dan seterusnya. Dari masyarakat muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Qala an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Jabir, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u, beliau mengumpulkan baina rajulaini, di antara 2 orang, min qatla Uhud, dari korban perang Uhud, ya, korban terbunuh, ya, para syuhada perang Uhud. Yakni fil qabri, yaitu dalam satu kubur, ya, dalam satu kubur. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayyuhuma aktsaru akhdan bil Qur'an, siapa dari 2 orang ini yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, ya, paling banyak akhdan, mengambil maksudnya ya mengambil Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, jadi ini ada 2 orang yang mau dikubur dalam satu liang lahat. Ya, karena dari kondisi memang sedang kesulitan, sehingga mengharuskan untuk mengubur jasad 2 orang ini dalam satu liang lahat. Ya. Baik. Fa'idha usyira ila ahadihima. Tapi sebelum ngubur Nabi tanya siapa yang paling banyak hafal Qur'annya. Fa'idha usyira ila ahadihima, maka diberikan isyarat pada salah seorangnya. Jadi Nabi diberitahu ini Nabi yang paling banyak hafal Qur'annya. Qaddamahu fil lahdi, maka Nabi pun mendahulukan dalam liang lahatnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang lebih punya hafalan tadi itu ditaruh lebih dalam. Jadi lahatnya agak dalam ini, kemudian dia yang menghadap kiblat. Ya, jenazah satunya di belakangnya. Jadi yang memiliki hafalan berada di depan, gitu, langsung menghadap kiblat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Rawahu Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dalam hadis ini ada pelajaran yang berhubungan dengan bab masalah memuliakan orang yang berilmu, yang lebih tua, yang memiliki keutamaan, ya, dalam masalah pengkuburan ini.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan orang yang memiliki hafalan Quran lebih banyak. Ya. Dan salah satu ilmu adalah hafal Quran. Ya, salah satu ilmu adalah hafalan Al-Quran. Dan penghafalan Al-Quran memiliki keutamaan. Ya, memiliki keutamaan dibanding dengan yang tidak memiliki hafalan Quran. Dibanding dengan orang yang tidak memiliki hafalan Quran. Maka hafalan Quran ini termasuk amalan yang mulia, amalan yang mulia. Jadi kalau misalkan ya, kita sudah bukan umurnya lagi untuk menghafal, ya paling tidak ada anak kita, saudara kita, keluarga kita yang ada yang kalau tidak memiliki hafalan Al-Quran, yang memiliki hafalan Al-Quran, ya paling tidak seumur satu juz, ya, juz 30 itu minimal lah, paling tidak seperti itu. Nah, dan ini Nabi SAW menyebutkan keutamaan ketika Nabi SAW ingin mengubur, maka beliau mendahulukan yang memiliki hafalan Al-Quran. Ini menunjukkan Nabi SAW memuliakan orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6. Qala wa 'ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, arani fil manam, saya melihat di dalam tidur. Maksudnya saya bermimpi. Saya bermimpi atasawwaku bisiwakin. Saya membersihkan mulut saya, membersihkan gigi saya dengan siwak. Faja'ani rajulan. Kemudian ada dua orang datang. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Yang mana salah satunya itu lebih tua daripada yang lainnya. Fanawaltu siwakal aswar. Maka saya pun berikan siwak itu kepada orang yang lebih muda. Faqilani, maka dikatakan kepada saya, dalam riwayat lain yang mengatakan ini Jibril. Maka Jibril mengatakan, kabir, ya, berikan kepada yang lebih tua, jangan lebih muda. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Maka saya pun memberikan siwak tadi kepada orang yang lebih tua dari kedua orang tadi. Rawahu Muslim musnadan wa rawahu Bukhari ta'liqan. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Maka di hadis ini Nabi SAW melihat dalam mimpinya Nabi sedang bersiwak, kemudian memberikan siwaknya kepada orang lain. Memberikan siwaknya kepada orang lain. Dan dua orang yang datang tadi umurnya berbeda, yang satu tua, yang satu muda. Tapi Nabi memberikan kepada yang muda. Maka ditegur oleh malaikat Jibril, ditegur berikan kepada yang tua. Ya, maka di sini ada pelajaran yang berhubungan dengan mengutamakan, memuliakan orang yang lebih tua, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan siwak beliau, ya, kepada orang yang lebih tua, ya, karena teguran dari malaikat Jibril. Ya, kalau memberikan, jangan berikan kepada yang lebih muda, tapi berikan lebih tua dulu. Ini kalau misalkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini kalau misalkan posisinya adalah posisi yang tidak berurutan, posisi yang tidak berurutan, misalkan dua-duanya tepat di depannya, misalkan. Ya. Tapi kalau posisi berurutan, misalkan duduk, ya, kemudian berurutan, keliling, ya, membuat halaqah, membuat lingkaran seperti itu, maka yang lebih diutamakan bukan dari sisi umurnya lagi, tapi dari sisi arah, yang kanan lebih diutamakan. Karena hadis yang lain dalam peristiwa dalam satu hari Nabi pernah duduk bersama para sahabat, kemudian diberikan susu, kemudian Nabi minum, kemudian sisa air minumnya diberikan kepada yang arah kanan. Ya. Yang samping kirinya itu adalah sahabat Abu Bakar dan Umar, sedangkan yang samping kanan itu sahabat lain yang lebih muda. Tapi Nabi memberikan kepada yang arah kanan. Jadi di sini orang yang lebih memiliki umur, lebih tua, memiliki keutamaan dibanding dengan orang yang lebih muda. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillahi ta'ala," termasuk pemuliaan Allah taala adalah ikrama di syaibatil muslim, memuliakan orang yang sudah memiliki uban dan dia muslim. Makanya memiliki uban ini adalah orang yang sudah berumur. Wa hamilil Qur'ani, dan memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Ghairil ghali fihi, yaitu penghafal Al-Qur'an yang tidak berlebih-lebihan di dalamnya, wal jafi anhu, dan tidak berkurang-kurangan. Ya, berlebih-lebihan misalkan ya dia melampaui batas, ya. Dia melampaui batas dalam Al-Qur'annya. Melampaui batas dalam Al-Qur'annya. Contohnya misalkan ya karena dia seorang penghafal Al-Qur'an, tapi taruhlah misalkan dia punya keluarga. Ya, dia cuma murojaah saja misalkan, ya, tapi tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, maka ini orang yang berlebihan dengan Qur'annya. Karena berbeda. Ketika orang sudah memiliki tanggung jawab mencari nafkah, maka dia harus cari nafkah. Ya, hendaknya memberikan nafkah kepada keluarganya. Tentu dengan tanpa meninggalkan Al-Qur'annya. Ya. Tapi itu tidak bisa jadikan alasan bahwasanya tidak mencari nafkah karena alasan murojaah hafal Al-Qur'annya. Ini alasan yang salah. Wal jafi anhu, misalkan orang yang berkurang-kurangan, ya, contohnya adalah orang yang tidak mengamalkan apa yang sudah dihafal dari Al-Qur'annya. Ya. Maka ini juga termasuk orang yang berkurang-kurangan dalam Al-Qur'an. Wa ikrama di sultanil muqsid, dan memuliakan pemimpin yang adil. Ya, haditsun hasan rawahu Abu Dawud. Hadis derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka pada hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memuliakan ya, orang yang masuk dalam 3 kategori ini. Yang pertama adalah orang yang sudah memiliki umur dan dia muslim. Maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kalau dia taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang penghafal Al-Qur'an yang dia baik terhadap Al-Qur'annya tersebut. Ya, orang yang memiliki ilmu berarti. Kemudian yang ketiga, Allah memuliakan seorang pemimpin yang adil. Maka ini termasuk dzul fadl. Orang yang memiliki keutamaan, memiliki kedudukan yang dia adil. Maka ini dimuliakan Allah. Maka hadis ini mencakup apa yang dibahas oleh penulis dalam bab tadi, yaitu bab memuliakan ahli ilmu, memuliakan kabirusin, orang yang tua, dan memuliakan orang yang memiliki keutamaan. Contohnya orang yang memiliki ilmu di sini penghafal Al-Qur'an. Kemudian orang yang sepuh, yaitu orang sepuh yang muslim yang sudah memiliki uban. Orang yang memiliki keutamaan seperti pemimpin yang adil. Maka 3 orang ini memiliki keutamaan dan mereka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, hadis yang ke-8. Qala wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kami, wa ya'rifu syarafa kabirina, dan tidak mengetahui wa ya'rif syarafa kabirina, dan tidak mengetahui kemuliaan orang yang tua di antara kami. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih wa fi riwayatin Abi Dawud haqqa kabirina, hak orang yang tua dari kami. Maka di hadis ini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya bukan termasuk golongan Nabi orang yang tidak menyayangi orang-orang yang muda dan menghormati orang-orang yang tua. Maka termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia bisa menyayangi,
menyayangi orang-orang yang muda dari kaum muslimin dan juga memuliakan orang-orang yang tua, yang sepuh dari kalangan kaum muslimin. Ini termasuk kesempurnaan iman dan termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Oleh karenanya Nabi mengatakan laisa minna. Bahkan di sini ada ancaman, sedikit ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari kami. Ya, bukan termasuk dari kami. Maknanya di sini adalah bukan berarti orangnya sudah tidak Islam lagi. Ya. Tapi maknanya di sini adalah laisa minna. Ya, maknanya adalah laisa min hadina. Ya, bukan termasuk ajaran kami. Ya, bukan termasuk ajaran kami. Ya, karena ajarannya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyayangi orang-orang yang muda dari para sahabat. Ya, ketika Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat yang muda, beliau mendoakan seperti sahabat Ibnu Abbas, seperti sahabat Anas, didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bercanda seperti beliau dengan sahabat Umair, beliau dengan cucunya Hasan dan Husain, bercanda. Ya. Dan juga memuliakan, menghormati yang tua. Ya, memuliakan dan menghormati yang tua. Bagaimana sikap beliau terhadap pamannya, misalkan seperti terhadap terhadap Abu Thalib yang meninggal dalam kondisi kafir, ya, tapi beliau menghormati dan juga menyayangi pamannya yang pamannya ini lebih tua tentunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menghormati orang-orang yang sepuh dari orang yang dari kaum muslimin, ya, seperti menghormati ayahnya Abu Bakar, ya, ayahnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ini orang yang sudah sepuh, ayahnya Abu Bakar orang yang sudah sepuh. Jadi itu petunjuk Nabi. Maka kalau ada orang yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, maka ini layak untuk disebut laisa min hadin Nabi, tidak termasuk orang yang mengikuti contoh ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.